Tingkah laku orang yang sedang dipengaruhi narkoba bergantung pada dosis dan jenis narkoba yang digunakan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Cassandra Putranto, ahli psikologi. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Mbak Cassandra, belakangan kita melihat ada kasus artis yang terjerat narkoba. Belakangan ada Nia Ramadhani, sebelumnya ada Dwi Sasono dan juga Anji yang merupakan seorang penyanyi. Mereka menggunakan sabu, alasannya stres. Mbak Cassandra, kenapa ini stres ini larinya malah ke sabu, tidak ke aktivitas lainnya? Mengapa memilih sabu para artis ini? Ya memang pada dasarnya orang dengan masalah adiksi itu punya profil atau karakteristik yang khas, ya. Pada dasarnya biasanya juga ada komorbiditas dengan depresi. Nah, pilihan jenis-jenis tertentu itu memang tergantung masing-masing. Ada yang butuh untuk mendapatkan sesuatu yang membuat naik begitu ya, jadi disebut sebagai stimulan. Ada yang memang membutuhkan sesuatu untuk relaksan atau menurunkan. Jadi ini tergantung masing-masing. Pada beberapa orang yang mungkin berpikir salah satu ini misalnya stimulan bisa meningkatkan aktivitas, membuat lebih kuat, lebih tahan misalnya, karena kan biasanya mungkin bisa makannya terlambat atau mungkin nggak makan sama sekali, makanya juga ada yang jenis-jenis tertentu bisa seringkali katanya dipakai sebagai obat diet misalnya gitu, karena memang mereka bergerak terus gitu ya. Nah jadi tergantung jenisnya. Kalau yang stimulan ini tadi memang meningkatkan aktivitas, jadi membuat seseorang itu menjadi lebih lincah, lebih giat, lebih dirasakan lebih mampu untuk menjalankan kehidupan yang dia senang itu. Tetapi pada dasarnya ketika memang sudah adiksi, itu ada kondisi yang membuat dia ingin menggunakan lagi dan lagi gitu. Nah, kondisi inilah yang kemudian juga melibatkan kondisi fisik dan mental. Sehingga orang mungkin yang kalau memang tidak punya adiksi mungkin akan bingung kenapa masih menggunakan. Sementara kalau memang sudah ada adiksi ini tadi, badannya sendiri itu sudah ada yang disebut nagih gitu ya, yang disebut juga craving ya, karena dia ingin untuk memenuhi kebutuhannya itu untuk supaya bisa merasa senang, merasa nyaman dengan pakai zat-zat tersebut. Itu bisa membuat mereka merasa nyaman. Yang kalau mereka tidak pakai itu yang akhirnya muncul gejala putus obat. Baik, Mbak Cassandra, selain tadi ciri-ciri yang mungkin lebih aktif ketika menggunakan narkoba, adakah mungkin ciri-ciri lain yang bisa dikenali lebih dini sehingga jika di sekitar kita ada yang menggunakan narkoba, kita bisa lihat dan juga kita bisa mungkin bantu secara psikologi agar dia bisa lepas dari narkoba, Mbak Cassandra? Baik, memang keluarga diharapkan untuk paling cepat ya, atau teman juga atau pasangan paling cepat untuk bisa mendeteksi. Yang paling mudah adalah sekali lagi ini tentang sekresi tubuh ya. Itu misalnya keringat gitu tuh pasti ada bedanya gitu, karena apapun yang masuk di dalam makanan, minuman yang masuk di dalam mulut dan masuk ke dalam tubuh itu kan pasti ada akibatnya ya. Jadi yang pertama misalnya memang dari sisi bau badannya, terus kemudian perilakunya, yang terus kemudian bisa kita lihat misalnya lebih lincah, lebih berceria misalnya dibandingin biasanya. Jadi kalau ada perubahan perilaku, orang-orang sekitarnya harus sudah curiga gitu ya, kenapa. Lalu kemudian bisa jadi ya tadi sekali lagi tergantung ya stimulan atau relaksan. Nah, kalau yang stimulan ini memang yang paling khas itu adalah kemudian misalnya jadi lebih bawel, terus kemudian banyak bergerak begitu ya, terus kuat dan tahan misalnya nggak makan, terus bekerjanya cukup lama dan bisa nggak tidur gitu ya. Nah ini yang memang akhirnya seringkali juga digunakan untuk alasannya untuk bekerja gitu, untuk bisa menjalankan tugas lebih banyak dibandingkan biasanya. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto. Kita harapkan keluarga ini bisa peka ya akan hal-hal perubahan yang terjadi pada keluarganya, sehingga jika mungkin mengkonsumsi narkoba kita bisa cegah lebih awal. Yang paling banyak juga ada paranoid ya, lupa saya, ada paranoid, jadi curiga gitu. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami di iNews Siang.